Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Eka Aprilia di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor, Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Hermina Bogor. Apa kabar nih sahabat Hermina semuanya di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk podcast kita hari ini tentunya kita akan berbincang sehat mengenai topik yang menarik untuk diperbincangkan seputar dunia kesehatan. Nah, untuk tema kita hari ini tentunya kita mengundang salah satu narasumber, dokter spesialis yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Bogor. Mungkin sahabat Hermina di rumah sudah akrab dengan wajah beliau karena sering praktek di Rumah Sakit Hermina Bogor nih. Siapa lagi kalau bukan kita sapa Dr. Gigi Fajar Kartika, SP Pros, spesialis prostodonti. Halo dokter, halo, selamat sore. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ya, kita ini baru bertemu lagi ya dok ya, sebelumnya di live Instagram di Hermina Bogor. Kali ini mungkin sahabat Hermina di rumah masih banyak nih dok yang masih bertanya-tanya atau pengen tahu sih lebih jelas mengenai prostodonti itu apa sih? Mungkin kalau bisa aku kutip sedikit ya dok ya. Untuk dokter spesialis prostodonti itu disebut juga prostodontis adalah seorang dokter gigi yang mengkhususkan diri dalam merawat masalah gigi dan wajah yang kompleks, termasuk pemulihan dan penggantian gigi yang hilang atau rusak dengan perangkat buatan. Betul nggak dok? Betul. Betul ya dok ya. Nah, untuk tema kita hari ini khusus nanti kita akan membicarakan seputar pasang gigi tiruan. Perlu nggak sih dok? Nah, mungkin para sahabat Hermina di rumah nih masih banyak yang ragu atau mungkin masalah gigi yang tidak lengkap ini kan seringkali mengganggu proses pengunyahan makanan. Namun tenang saja sih sahabat Hermina, gangguan pengunyahan ini bisa diatasi dengan memakai gigi tiruan. Tapi gigi tiruan yang seperti apa nih yang sekiranya aman untuk digunakan sahabat Hermina di rumah? Makanya kita langsung saja tanya ke ahlinya. Nah dok, sebenarnya fungsi gigi tiruan itu selain untuk menggantikan gigi yang hilang, salah satu fungsi yang lainnya apa sih dok? Sebelumnya selamat sore sahabat Hermina, selamat sore Teh Eka. Iya. Kembali lagi ya bersama saya ya. Kita juga sudah pernah ketemu dulu bulan September kalau nggak salah. Sudah lama juga dok. Iya, sudah lama. Jadi tadi pertanyaan dari Teh Eka terkait fungsi dari gigi tiruan ya. Fungsi dari gigi tiruan tentu saja selain dia untuk mengganti gigi yang hilang, dia juga berfungsi untuk membantu mengembalikan fungsi pengunyahan yang hilang akibat hilangnya gigi asli. Itu yang pertama. Yang kedua, selain untuk mengganti fungsi pengunyahan, dia juga bisa berfungsi untuk mengembalikan estetika yang hilang. Seandainya yang hilang itu gigi depan. Tuh, selain itu juga bisa menjaga kesehatan dari gigi-gigi di sebelahnya. Maksudnya itu misalkan ada gigi yang hilang di depan, di sebelah gigi yang hilang itu masih ada gigi yang asli. Nah itu juga bisa kita maintain, kita jaga supaya dia tidak bergeser ke arah yang hilang. Itu salah satunya dengan penggunaan gigi tiruan. Itu. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan gusinya juga. Dalam arti kata untuk menjaga ketebalan dari jaringan tulang dan jaringan gingiva, di mana gigi yang sudah hilang itu digantikan oleh gigi tiruan. Jadi maksudnya supaya gusinya itu tidak cepat kempes, gitu. Sehingga begitu dipasangkan gigi tiruan, daerah gusi yang kosong, kalau ada gigi tiruan seperti ini, kita mengunyah ada gaya tekan gitu ya. Ada gaya tekan itu pasti nanti ada gaya aksi dan reaksi dari gusinya itu sendiri untuk mengembalikan menahan daya tekan yang sudah terjadi dalam mulut. Seperti itu. Nah, untuk langkah awal nih dok, apa sih yang harus diperhatikan untuk sahabat Hermina jika memang mau pemasangan gigi palsu? Apa yang harus diperhatikan pertama kali? Yang harus diperhatikan pertama kali ya. Sebenarnya multifaktorial sih, Teh Eka. Jadi yang pertama kan pasti kita sebagai dokter prostodontis akan menilai terlebih dahulu kondisinya seperti apa. Kemudian apabila memang diperlukan perawatan pendahuluan sebelum dibuat gigi tiruan, misalnya harus ditempel dulu atau harus dibersihkan dulu karang giginya atau gigi yang patah bisa dirawat saluran akar. Nah, itu harus dilakukan perawatan pendahuluan.
baru bisa kita mulai untuk pembuatan gigi tiruannya. Jadi ibaratnya kita mau bangun rumah harus dari segi banyak faktor kita melihatnya ya dok. Betul, harus disiapkan dulu. Sebenarnya kalau untuk pasien-pasien yang misalnya punya diabetes atau punya penyakit kronis gitu, ada masalahnya nggak sih dok kalau untuk pemasangan gigi palsu sendiri? Atau ada misalnya yang diabetes nggak boleh pasang gigi palsu misalnya? Jadi begini, tetap ya kembali ke faktor dari kondisi si pasien juga. Karena orang diabetes kan bermacam-macam nih kondisinya ya. Ada yang dia terkontrol, ada yang dia tidak terkontrol gitu. Jadi kalau pada orang-orang yang diabetesnya terkontrol itu insya Allah ya bisa dibilang 70-80% insya Allah aman lah gitu. Tapi dengan catatan harus tetap terkontrol. Kalau misalnya yang sudah tidak terkontrol, sudah parah misalnya ya, biasanya itu kondisi gigi geligi yang masih ada di rongga mulut itu cenderung goyang. Saya katakan cenderung, tapi tidak selalu ya. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana, selain kita melakukan pemeriksaan secara fisik, kita juga melakukan pemeriksaan dari radiologi. Seperti itu. Jadi emang harus diperhatikan dulu. Bukan menjadi suatu hal yang tidak bisa atau tidak diperbolehkan. Cuman harus kita perhatikan juga faktor-faktor yang mendukung ataupun yang tidak mendukung pembuatan gigi tiruannya. Seperti itu. Nah, terkait bahan-bahannya sendiri nih dok, mungkin kan banyak juga yang sudah tahu kalau pemasangan gigi palsu itu mungkin tidak murah ya dok ya. Bahan-bahan seperti apa sih biasanya yang bisa dipergunakan untuk pembuatan gigi palsu sendiri dok? Yang pada umumnya? Pada umumnya ya, sebenarnya bahannya banyak sih sebenarnya. Banyak ya dok ya? Banyak. Jadi kita bisa milih ya, secara garis besar sih ada 2 macam gigi tiruan ya, yang lepas pasang sama yang permanen. Nah, kalau yang lepas pasang itu bahannya ada beberapa macam juga ya, tuh yang lepas pasang. Ada yang nama bahannya itu akrilik kita biasa menyebutnya ya. Kalau orang awam mungkin bilangnya yang ada kawatnya dok. Nah, biasanya gitu. Kawat penyangga gitu. Iya, yang ada kawat penyangganya itu biasanya bahannya jenisnya akrilik. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya pasien menghendaki, dok jangan pakai kawat dong, takut kelihatan dari depan. Nah, itu bisa kita pakai pilihan yang lain, itu namanya Val Plus jenisnya. Ya, gitu. Kemudian kalau misalnya pasien menghendaki istilahnya yang lebih kuat dan tidak terlalu tebal, itu ada juga yang namanya frame. Atau metal. Ini yang metal ini bisa kita kombinasi dengan metal kombinasi akrilik atau metal kombinasi Val Plus. Seperti itu. Jadi banyak pilihannya, tapi tetap menyesuaikan kondisi yang ada di rongga mulut pasien. Balik lagi, beda pasien juga mungkin beda. Mungkin si A cocoknya dengan bahan akrilik, tapi si B belum tentu cocok dengan bahan tersebut ya. Sebenarnya dok, saya ingin tanya, gigi palsu itu berat nggak sih? Atau ada rasanya nggak sih kalau dipakai di rongga mulut? Betul. Ya. Kalau dibilang berat sih, ya nggak berat sih ya, paling hanya beberapa 0,0 sekian gram paling ya. Tetap kembali lagi ya, kalau yang namanya gigi tiruan apalagi lepas pasang, sensasi yang dirasakan pemakainya ya, apalagi kalau misalkan baru ya, itu pasti yang pertama aneh. Kenapa? Karena ada benda asing yang nempel di dalam mulut. Walaupun itu pasti bentuknya gigi ya, tapi kan nggak sama kayak gigi asli ya. Iya, dan walaupun dia itu misalkan sudah kita buat setipis mungkin atau seringan mungkin juga pasti akan terasa aneh, gitu loh. Cuman tetap sensasi aneh itu bisa diatasi dengan yang namanya adaptasi pemakaian. Memang setiap orang itu pasti beda-beda adaptasinya, ada yang cepat, ada yang lama, gitu. Nah dok, kalau misalnya orang sahabat Hermina mungkin atau orang awam di sana masih ada yang enggan ke dokter tapi mengunjunginya malah ahli gigi atau tukang gigi mungkin, atau reparasi gigi yang sering kita lihat atau ditemukan di pinggir jalan. Seperti itu sebenarnya aman atau tidak menurut dokter? Kalau dibilang aman, saran saya jangan deh. Jangan ya. Jujur aja nih. Mengerjakan bukan dokter kan sebenarnya, atau bagaimana? Bukan sih, biasanya mereka biasanya izin usaha, izin usaha ya, izin dagang seperti itu. Jujur aja ini tadi saya baru selesai mengerjakan pasien yang dipasang gigi tiruan yang sebenarnya itu dia bisa dilepas pasang, tapi dipasang permanen, nempel. Setelah saya tanya, ibu masang di mana? Di tukang gigi dok. Di mana?
adalah daerah di Jawa Barat gitu. Oke. bukan di Bogor kok, bukan di Bogor. Tidak di Bogor ya, mungkin di Eropa ya. Terus gimana dok? Oke, tadi waktu saya lepas, barusan saya lepas itu lumayan bad smell lah istilahnya. Baunya itu lumayan. Itu pemakaian sudah berapa lama pasiennya? Beliau tadi infonya sekitar 3 tahun dan itu tidak bisa dilepas. Ada area yang bernanah di bagian gusinya itu, kemudian aromanya juga lumayan menyengat waktu dibongkar. Terus dibongkarnya tadi juga lumayan sulit, tapi ya alhamdulillah bisa dilepas. Dan setelah dilepas pun gusi yang tertutup sama gigi tiruannya itu iritasi, kemerahan semua. Seperti itu. Berarti tetap nggak boleh sembarangan ya, maksudnya ahli gigi pun ya lebih baik janganlah, mungkin lebih baik ke ahlinya saja yang jelas-jelas memang sudah pakarnya gitu, memang sudah keahliannya seperti itu. Nah berarti dok, kalaupun misalnya sahabat Hermina di rumah nih yang sudah pasang gigi tiruan, baik itu yang lepasan ataupun permanen, tetap harus memerlukan perawatan ya dok ya. Perawatan simpel atau yang biasa dilakukan sama sahabat Hermina yang sudah pasang gigi palsu itu biasanya seperti apa dok? Yang pertama ya tetap kalau yang taruhlah yang dilepas pasang. Oke. Yang lepas pasang ya. Yang namanya kalau kita sudah pakai gigi tiruan, itu memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lebih ekstra dalam menjaga kebersihan rongga mulut. Ya. Yang pertama tetap kita setidaknya rutin untuk membersihkan karang gigi 6 bulan sekali, itu yang pertama. Untuk gigi asli yang masih ada. Kemudian untuk gigi tiruannya sendiri itu sebaiknya pembersihannya dilakukan serutin mungkin, bisa menggunakan yang namanya denture cleanser atau pembersih gigi tiruan. Memang ada khusus ya? Ada khusus, denture cleanser. Nah itu nanti tata cara pemakaiannya bagaimana, itu nanti bisa dibaca di cara pemakaiannya, di kemasannya. Seperti itu. Gitu. Gigi palsu itu memang tidak boleh, katanya kan maksudnya kalau tidur harus dicopot atau gimana, memang begitu ya dok ya? Sebaiknya tidak dicopot. Boleh menempel terus di gigi? Iya, sebaiknya dicopot. Kenapa? Menghindari yang namanya gigi tiruannya itu secara tiba-tiba lepas, karena kita nggak tahu ya, tidur itu gerakannya kan nggak sadar ya. Oh iya betul. Amit-amit takut ketelan ya? Takutnya itu. Nanti ketemunya sama dokter bedah digestif, repot nanti. Ada di belek nih, mas giginya nyangkut di perut ya. Selain itu juga kita memberi kesempatan istirahat pada area gusi yang seharian mungkin ya ketempelan sama gigi tiruan. Ya. Gitu. Kalau gigi permanen sama aja dok perawatannya, atau ada yang dibedakan nih kalau gigi tiruan permanen? Kalau gigi tiruan permanen tetap hampir sama sih, terutama kita harus memeriksakan kondisi dari gigi penyangga ya. Apabila misalkan ini jenisnya bridge ya, itu kan ada gigi asli yang dijadikan penyangga ya untuk gigi permanennya. Itu juga harus rutin kita periksakan ke dokter spesialis prostonya ya, apakah ini kondisinya masih bagus atau bagaimana, seperti itu. Sebisa mungkin memang kebersihan gigi yang jadi penyangga gigi tiruan itu tetap kita harus jaga. Dijaga kebersihannya. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Oke. Nah dok, untuk gigi tiruan sendiri itu sebenarnya bisa awet berapa lama, baik yang lepas pasang ataupun yang permanen? Apakah awet selamanya? Ini banyak nih sahabat Hermina yang tanya dokter. Oke, tergantung pemakaian. Ada yang dulu pasien saya cerita baru buat, nggak sengaja kelinting 5 hari hilang. Kelinting tuh maksudnya? Kelinting sama tisu hilang gitu. Itu kan nggak sampai hitungan bulan ya. Tapi kalau yang aktif pemakaian, bisa rutin makan, sering dipakai, itu biasanya berapa lama dok? Estimasi sih rata-rata sekitar 3-5 tahun sih. Seperti itu. Rusaknya atau ketahuannya nih gigi palsunya sudah tidak layak pakai atau sudah rusak, itu dari apanya sih dok? Kalau misalnya gigi tiruannya ya pernah misalkan untuk yang bahannya akrilik ya, misalkan pernah digunakan untuk menggigit sesuatu yang terlalu keras dan atau terjatuh misalnya gigi tiruannya dan dia retak atau pecah, itu sebaiknya diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki ya. Kalau misalkan sudah tidak bisa diperbaiki ya kita ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya si pasien atau orang yang menggunakan gigi tiruan itu dia tidak bisa menjaga kebersihan rongga mulutnya, sehingga gigi penyangga yang dipakai untuk menyangga gigi tiruan itu rusak dan lepas. Nah itu otomatis pasti gigi tiruan yang lama tidak bisa dipakai. Harus cetak baru ya. Oke. Nah dok, terakhir nih, pertanyaan terakhir dari sahabat Hermina, kapan sih harus memutuskan mulai menggunakan gigi tiruan dan pergi ke dokter? Oke.
Misalnya Kapan giginya udah tanggal nih, copot atau apa. Itu lebih baik didiamkan atau buru-buru nih ke dokter nih untuk cetak gigi tiruan? Oke, kalau saran saya sesegera mungkin. Kita di keilmuan prostodontia itu juga ada yang namanya immediate denture. Immediate denture itu adalah gigi tiruan yang dipasang segera setelah dilakukan pencabutan gigi. Jadi mengantisipasi supaya tidak ada fase ompong. Jadi sebenarnya bisa sahabat Hermina kalau misalnya ada gigi yang udah agak goyang gitu, terus sahabat Hermina, dok saya nggak kepengen ompong, ya sudah, ini gigi tiruannya kita buat dulu, kita ukur dulu, kita sesuaikan dengan bentuk yang ada, kemudian nanti pada saat hari pemasangan itu gigi yang goyang tadi atau gigi yang sudah rusak tadi dilakukan pencabutan, kemudian dipasangkan gigi tiruannya, klek, itu tidak ada fase ompong. Jadi memang langsung begitu cabut langsung pasang. Ya, gitu. itu bisa. Oke, menarik banget nih perbincangan kita hari ini seputar gigi tiruan. Sahabat Hermina tertarik nggak nih untuk pasang gigi tiruan ya? Tentunya ada plus dan minusnya ya dok ya, tergantung memang segimana kita membutuhkan gigi tiruan itu. Dan kita juga harus pintar-pintar ya dok ya kalau ada gigi tiruan untuk merawat gigi tiruan tersebut agar tetap awet tentunya ya. Nah untuk sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Fajar Kartika spesialis prostodonti, untuk jadwal beliau nanti akan kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Pokoknya Dr. Gigi Fajar ini bisa berkonsultasi seputar restorasi gigi, penggantian gigi palsu, bisa berkonsultasi dengan Dr. Gigi Fajar. Ya, terutama protesa di area kepala dan leher. Oke, protesa kepala dan leher ya. Oke, sahabat Hermina, untuk podcast hari ini kita sudahi sampai di sini. Jangan lupa sahabat Hermina untuk follow Instagram Hermina Bogor di @rsu_herminabogor. Kunjungi website kami di www.herminahospital.com. Eka Aprilia pamit, Dr. Fajar pamit. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Selamat sore sahabat Hermina.